Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 5, Naik Tahta. Raja Adil Raja disembah, Raja Lalim Raja disanggah. Meskipun sudah terhitung sebagai anggota keluarga istana, Alauddin tetap bertugas sebagai prajurit kerajaan. Penampilannya tidak berubah, setiap pagi memakai seragam prajurit. Dia ikut apel pagi dan sore, berbaris dan berlatih bersama prajurit lain. Sebagai bangsawan, dia tidak meminta dipanggil dengan gelar yang baru disandangnya, cukup dengan nama Alauddin. Kesederhanaan itu menambah rasa kagum di kalangan teman-temannya sesama prajurit. Hanya satu hal yang membedakan Alauddin setelah resepsi pernikahan. Sebelum menikah, dia berjalan kaki dari Gampong Kedah ke tempat latihan di depan Istana Daarut Dunya. Sekarang, dia jalan kaki dari gerbang utama Istana Daarut Dunya ke tempat latihan di depan istana. Di samping mengikuti latihan perang bersama prajurit-prajurit lain, kini Alauddin dibimbing secara khusus oleh Panglima Lingga. Sesekali, Amirul Harb Raja Muda melatihnya menggunakan bedil, cara menggunakan meriam, sampai cara merakit bahan peledak. Sepekan sekali, Amirul Harb Raja Muda bersama Panglima Lingga mengajak Alauddin berlayar ke Selat Malaka. Di atas kapal itu, dia diajarkan navigasi, cara mengendalikan kapal, cara menghadapi badai, sampai cara menggulung layar. Alauddin tergolong pemuda cerdas. Latihan-latihan yang diikuti, dapat dikuasai dengan cepat. Kemampuan ilmu perangnya hampir setara dengan Panglima Lingga. Pernah saat latihan pedang, Alauddin nyaris mengalahkan abang iparnya. Para prajurit memperkirakan, tak lama lagi Alauddin akan ditunjuk sebagai salah satu panglima dalam angkatan perang kerajaan Aceh Darussalam. Banyak prajurit yang senang dipimpin Alauddin. Selain karena muda dan energik, Alauddin tergolong sosok yang sederhana, perhatian, jujur dan tak pernah ingkar janji. Benar perakiraan para prajurit. Sebulan kemudian, Alauddin dilantik sebagai Panglima Muda, Wakil Laksamana Said selaku Panglima Armada Selat Malaka. Panglima Lingga, oleh Amirul Harb Raja Muda dipercayakan sebagai Mualim, Kepala Pelatih Prajurit. Armada Selat Malaka diperkuat oleh 2.000 prajurit, didukung 20 kapal, diantaranya 10 kapal besar dilengkapi dengan meriam. Lokasi latihan pun beralih dari depan Istana Daarut Dunya ke Selat Malaka. Prajurit dilatih bertempur di laut, cara menggunakan bedil, menembak dengan meriam, termasuk ilmu navigasi. Amirul Harb Raja Muda yang hadir dalam evaluasi akhir setelah setahun lebih berlatih, merasa kagum atas peningkatan keterampilan prajurit. Dia berjanji akan mengusahakan tambahan anggaran untuk memperbaharui persenjataan armada Selat Malaka, disambut para prajurit dengan tepuk tangan. Kemudian, Amirul Harb Raja Muda meninjau kesiapan kapal utama yang bernama Selawah. Dia mengajak Laksamana Said, Panglima Lingga dan Alauddin untuk memeriksa bagian dalam kapal. Setiba di depan kabin Panglima Lingga, Amirul Harb Raja Muda masuk ke sana. Dia meminta pintu kabin ditutup, hanya mereka berempat di dalam kabin. Panglima Lingga, dari hasil latihan selama 2 tahun, apakah prajurit kita mampu bertahan dari serangan Portugis? Tanya Amirul Harb Raja Muda. Sangat mampu, Amirul Harb, jawab Panglima Lingga tegas. Dinda Laksamana, seandainya kita serang Portugis di tanah Malaka, apakah armada kita mampu? Tanya Amirul Harb Raja Muda. Dinda belum yakin, jawab Laksamana Said. Pelayaran ke tanah Malaka akan menguras stamina prajurit dan logistik, Kanda, tambah sang Laksamana. Artinya, kita perlu pangkalan di dekat pelabuhan Malaka, pancing Amirul Harb Raja Muda. Benar Kanda, itu salah satu pilihan, kata Laksamana Said.